Kalau kita bicara amalan daripada bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 Bu ya, dalam kalender Hijriyah gitu. Dan bulan Zulhijjah itu sendiri adalah sebuah penamaan bulan identik dengan ibadah haji gitu. Artinya ibadah haji tidak boleh dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Umroh mah bebas, bulan apa saja bebas. Tapi kalau namanya ibadah haji harus dilakukan sesuai syariatnya, memang dalam tuntunan ajaran Islam di bulan Zulhijjah gitu. Jadi Zulhijjah itu adalah merupakan puncak daripada ibadah haji, yang merupakan juga hari-hari yang sangat bersejarah. Jadi tiap bulan yang Allah tentukan di saat Allah menciptakan langit dan bumi berjumlah 12 bulan, masing-masing memiliki keutamaan dan sejarah tersendiri gitu. Sebagaimana bulan Zulhijjah identik dengan sebuah proses ibadah haji. Ada beberapa tokoh di dalamnya. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, kedua istri beliau Siti Hajar dan Siti Sarah. Itu adalah tokoh dari proses ibadah haji itu sendiri gitu. Dan masing-masing memiliki peran. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ini khususnya pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah ini tidak lepas dari sebuah rangkaian sejarah. Sampai-sampai nama tanggal 8 dinamakan Tarwiyah dan 9 Zulhijjah dinamakan Arafah pun, penamaan itu punya nilai historis. Ada sejarahnya, enggak ujuk-ujuk Tarwiyah, ujuk-ujuk Arafah, tidak. Ada sejarah sehingga bisa dinamakan Tarwiyah dan Arafah begitu. Kemudian bulan Zulhijjah tepat pada tanggal 9 Zulhijjahnya dikenal dengan Yaumul Arafah. Itu tempat di mana umat Islam itu berkumpul menjadi satu. Ada satu rangkaian ibadah haji yang dikenal dengan wukuf di padang Arafah. Dan itu terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia gitu. Ketika mereka berkumpul, ini satu gambaran tentang akhiratnya dunia seperti itu. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar yang hampir sama kondisinya. Berkumpul berbagai macam manusia yang dari latar belakang dan suku dan bahasa serta bangsa yang berbeda-beda gitu. Nanti akan dikumpulkan. Nah, gambaran padang mahsyar itu ada pada di wukuf di padang Arafah begitu. Nah, kemudian tujuan dari atau hikmah dari ibadah wukuf di Arafah itu karena semua manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, bahasa, suku di situ dijadikan satu. Tujuannya apa? Di mata Allah nggak ada yang beda. Di mata Allah itu yang dinilai cuma satu, ketakwaan. Mau dari suku apa kumpul di situ. Kali saya mah dari suku A misain nggak di situ, enggak. Saya mah dari orang kalangan ningrat menteri, rombongan menteri ini saya memisah nggak di situ, enggak Bu. Mau rakyat mau apa sama jadi satu di situ. Dan ini merupakan satu puncak. Wukuf di padang Arafah itu merupakan satu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan kemudian
Hikmah yang kedua, di samping Allah memang menyatukan umat muslim di satu tempat di padang Arafah itu, mereka juga memiliki maksud hikmahnya, tidak ada lagi di situ perbedaan. Tadi saya bilang, kalangan pejabatkah, rakyat yang namanya jamaah haji sama, menghilangkan kesombongan di situ dan mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sama. Walaupun dari negara mana, suku apa, bahasa apa yang kita miliki, di saat itu sama semua. Jadi nggak ada yang patut disombongkan di saat itu. Kemudian ketika mereka melaksanakan ibadah haji, ya, puncaknya bertepatan dengan 10 Zulhijjahnya, maka kita bagi orang muslim yang tidak menunaikan ibadah haji, ada amalan yang harus dilakukan. Bagi mereka yang menunaikan ibadah haji di tanggal 9 Zulhijjah, mereka wukuf di padang Arafah. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu ada amalan sunnah yang dilakukan dengan cara melaksanakan ibadah puasa sunnah yang dikenal dengan puasa sunnah Arafah, ya. Kemudian bicara tentang Arafah, tarwiyah dan Arafah. Kalau Arafah itu kan tanggal 9 Zulhijjahnya. Tanggal 8-nya dikenal dengan tarwiyah. Penamaan dari tarwiyah itu sendiri, seorang ulama besar bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa tarwiyah itu hari ke-8 dari bulan Zulhijjah mempunyai makna berpikir. Jadi tarwiyah itu artinya berpikir atau merenung. Nah, ini ada kaitan proses di mana Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangan beliau, Nabi Ismail, gitu ya. Di saat itu hari tarwiyah, sehingga dinamakan tarwiyah karena memiliki makna berpikir atau merenung. Ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, tentang apa berpikirnya, gitu. Tentang apa merenung daripada sehingga dia berpikir, gitu. Ternyata ada alasan, ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan di mana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan dalam sebuah kitabnya itu. Fa fihi salasatu aqwalin ahaduha anna Adam alaihi salam amara bi bina'il bait falamma banahu tafakkara faqal rabbi inna likulli amilin ajran fama ajri ala hadzal amal qal iza tufta bihi ghafartu laka dzunubaka bi awwali syautim minat tawafiq qal ya rabbi zidni qal aghfiru li auladika iza tafu bih qal zidni qal aghfiru li kulli man istaghfara lahu taifuna mim muwahhidi auladik qala hasbi ya rabbi hasbi. Wasaniha anna Ibrahim alaihissalam ra'a fi manamihi lailata tarwiyah ka'annahu yazbahu benahu fa asbaha mufakkiran hal hadza minallahi ta'ala aw minasyaitan falamma ra'ahu lailata arafah yu'maru bihi asbaha faqal araftu ya rabbi annahu min indika wa salisuha anna ahla makkah yakhrujuna yaumat tarwiyah ila minna fayarwuna fil ad'iyah allati yuriduna ayat kuruha fi qadihim bi arafat. Ada tiga alasan menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai penamaan tarwiyah itu adalah berpikir atau merenung. Yang pertama, prosesnya atau sejarah kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail. Dan yang ketiga kondisi penduduk Mekah di satu keadaan gitu. Ada tiga pendapat di balik penamaan dari hari tarwiyah. Yang pertama, karena Nabi Adam alaihissalam diperintah
untuk membangun sebuah rumah. Maka ketika ia membangun, ia berpikir dan berkata, Tuhanku, sesungguhnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Maka apa upah yang akan saya dapatkan dari pekerjaan ini? Allah memerintahkan Nabi Adam membuat Baitullah. Terus Nabi Adam itu bertanya, yang namanya bekerja pasti perlu upah. Setelah saya membuat rumah sesuai dengan petunjuk Allah, perintah Allah, apa yang saya dapat? Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ketika engkau melakukan tawaf di tempat ini, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu pada putaran pertama tawafmu. Ka'bah maksudnya. Ka'bah yang dibangun, makanya kan tawaf 7 putaran. 1 putaran saja udah dapat jaminan dari Allah dosa-dosa kita diampuni. 1 putaran saja. Gimana kalau 7? Ya. Nabi Adam alaihissalam memohon lagi, tambahlah upahku. Jadi kurang gitu. Kalau cuman setelah saya bangun Baitullah, kemudian saya tawaf, dosa saya diampuni dengan 1 putaran saja, Nabi Adam menganggap itu sebuah upah yang kurang. Dia bilang, tambahlah upahku. Allah menjawab, saya akan memberikan ampunan untuk keturunanmu apabila melakukan tawaf di sini. Jadi tidak hanya berlaku Nabi Adam, semua daripada keturunan-keturunan Nabi Adam termasuk kita. Kita kan 1 keturunan Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Kemudian Nabi Adam masih belum puas dengan jaminan yang Allah berikan. Akhirnya beliau memohon kembali, tambahkan upahku. Allah menjawab, saya akan mengampuni dosa setiap orang yang memohon ampun saat melaksanakan tawaf dari keturunanmu yang mengesahkan Allah. Jadi apa ya? Di sini sangat tidak hanya dosa-dosa Nabi Adam, termasuk kita sebagai keturunan Nabi Adam, itu mendapat jaminan akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika kita melakukan tawaf di Baitullah atau di Ka'bah gitu ya. Itu alasan ya. Alasan tarwiyah itu dinamakan adalah berpikir. Jadi Nabi Adam sebelum berbuat beliau berpikir dulu, apa nih kalau saya bikin ganjarannya, upahnya apa? Itu berpikir. Itu tarwiyah gitu ya. Dan yang kedua, berkaitan kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ketika sedang tidur pada malam tarwiyah, seakan hendak menyembelih anaknya. Maka ketika waktu pagi datang, ia berpikir apakah mimpi itu dari Allah atau dari setan. Berpikir dia, semalam saya mimpinya saya itu menyembelih putra saya. Ini datangnya dari Allah atau setan? Berpikir beliau. Itu persis di malam ke-8 Zulhijjah. Maka disebut tarwiyah, berpikir gitu. Kemudian ya, ketika malam Arafahnya, beliau pun mimpi itu datang kembali kepada beliau dan diperintahkan untuk menyembelih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, saya tahu mimpi ini datangnya dari Allah gitu. Jadi di malam ke-8 disebut dengan tarwiyah karena Nabi Ibrahim berpikir, apakah mimpi saya ini datangnya dari Allah atau setan? Ternyata di malam ke-9 bermimpi kembali dan akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu dari apa? Dari Allah gitu. Itu yang kedua alasannya. Jadi Nabi Ibrahim itu tarwiyah, berpikir gitu, merenung sejenak atas mimpi yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan yang ketiga, sesungguhnya penduduk Mekah keluar dari hari tarwiyah menuju Mina. Kemudian mereka berpikir tentang doa-doa yang mereka panjatkan pada keesokan harinya di hari Arafah. Jadi mereka itu penduduk Mekah ketika dia pengen keluar di hari tarwiyah di tanggal 8 menuju Mina, apa nih yang harus saya baca nanti tanggal 9-nya? Berpikir lagi. Memiliki makna sama, berpikir. Apa nih yang harus saya baca ketika tanggal 9 Zulhijjah itu dengan hari Arafah? Nah di situ penduduk Mekah saat itu sedang berpikir apa yang harus saya baca. Itu pun berpikir, merenunglah. Nah kemudian
Syekh Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Husain An-Naisaburi dalam kitab tafsir An-Naisaburi menyatakan bahwa hari Tarwiyah mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, yaitu menjadi hari persiapan untuk bekal menuju ibadah haji. Orang yang mengumpulkan air yang sangat banyak untuk dibagikan kepada calon jamaah haji. Mereka akan memberikan kepada jamaah setelah merasakan lelah dan dahaga ketika menempuh perjalanan menuju kota Mekah. Atau mereka akan membagikan air-air yang telah mereka kumpulkan kepada para jamaah saat melaksanakan ibadah haji. Mengingat gersangnya tanah Arab, ya, dan sedikitnya air saat itu, ibaratnya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji merupakan orang-orang yang sangat haus atas rahmat Allah, karena Allah telah mempersiapkan rahmatnya kepada mereka semua setelah melaksanakan ibadah haji. Apa rahmat yang Allah berikan setelah mereka melakukan ibadah haji? Bentuk rahmat yang Allah berikan akan diampuni segala dosa-dosanya. Karena ada satu hadis mengatakan bahwa tidak ada balasan yang pantas untuk seorang haji atau hajjah yang mabrur kecuali surga, kan gitu. Sehingga mendapat jaminan akan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Jadi gitu Bu, ketika bicara hari Tarwiyah artinya berpikir dan merenung dengan beberapa keterangan yang sudah saya sampaikan. Nah kemudian di tanggal 9-nya Zulhijjah kita kenal dengan hari Arafah gitu ya. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah, berkaitan dengan makna kata Arafah. Arafah ini ulama-ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Arafah itu itiraf. Itiraf arti pengetahuan. Karena pada hari Arafah umat Islam mengetahui dan membenarkan Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Allah merupakan zat yang agung. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Arafah diambil kata Arafah yang mempunyai makna bau yang harum. Artinya dengan melaksanakan ibadah haji di Arafah menunjukkan bahwa orang ingin bertaubat kepadanya, melepas semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan terhindar dari perbuatan dosa. Dengan demikian secara tidak langsung orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan surga sisi Allah dan kelak akan memiliki bau yang harum di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pendapat mengenai masalah penamaan Arafah. Yang pertama ulama mengatakan adalah kata i'tiraf yang memiliki pengetahuan, artinya pengetahuan, karena memang di saat itu ada pelajaran yang sangat berharga ketika manusia berkumpul di padang Arafah yang saya katakan di awal, itu gambaran padang mahsyar. Di saat itu spontanitas tergugah mereka. Orang-orang yang sedang beribadah haji, yang sedang wukuf di padang Arafah, itu tidak jarang mereka itu yang ya ibaratnya memikirkan tentang padang mahsyar. Oh, ini gambaran padang mahsyar dunia. Jadi di situ semakin menambah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Dan yang kedua, menurut ulama yang lain mengatakan bahwa Arafah itu dari kata Arafah yang memiliki pengertian bau yang harum. Karena orang yang wukuf di padang Arafah merupakan puncak ibadah haji. Lebih-lebih mereka memang sudah mendapat jaminan dari Allah bila hajinya makbul dan mabrur, maka tidak ada balasan yang patut kecuali surganya Allah. Dan ketika itu dipastikan para penghuni surga itu beraroma harum. Gitu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum, dan memasukkan mereka dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Arrafaha, mereka mengetahui penggunaan dari penjelasan yang pertama. Nah kemudian menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai masalah ayat tadi saya baca yang surah Muhammad ayat 6, yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Beliau berpendapat bahwa sesungguhnya orang yang berdosa ketika bertobat di tanah Arafah, sungguh mereka telah terlepas dari kotoran-kotoran dosa. Artinya dipastikan bersih dosa-dosanya. Dengan catatan mereka mau bertobat.
Ada juga Bu, ada orang itu kan di situ nanti akan ditampakkan apa namanya sejatinya manusia. Ketika kesombongan ada, ya mereka nggak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui dosa-dosanya kepada Allah, sehingga mereka enggan bertobat. Nah, yang disitulah yang mereka termasuk orang-orang yang merugi. Tapi secara umum makna ayat tersebut menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi, ketika seseorang yang berdosa, kotoran, yang namanya kotoran itu kan identik dengan bau yang tidak sedap Bu. Ketika dia meminta ampun kepada Allah, kotoran-kotoran berupa dosa itu kan dipastikan dia bersih dengan catatan dia bertobat dan nasuha di sisi Allah, sehingga jiwanya itu menjadi harum. Karena kotoran-kotoran yang melekat, dosa-dosa yang melekat itu telah dihapus oleh Allah, sehingga ketika ada sesuatu yang berkaitan kepada kotoran kemudian bersih daripada kotoran tersebut, kan efeknya yang tertinggal hanya harum yang ada, kan gitu. Ketika sudah dibersihkan, sudah pasti harum. Kemudian alasan daripada penamaan tanggal 9 Zulhijjah disebut Arafah masih menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sesungguhnya hari itu merupakan momentum dipertemukannya dua pasangan suami istri yang sudah bersama dalam surga kemudian diusir di bumi. Ini kisah Nabi Adam Bu. Jadi dalam satu riwayat menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tanggal 9 Zulhijjah itu dipertemukannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ketika beliau berdua diusir oleh Allah ke bumi, mereka kan tidak di satu tempat, berbeda tempat, dan sekian lama penantian, dan akhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah itu mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala persis di tanah Arafah di Makkatul Mukarramah. Kemudian makanya di saat itu Arafah mengetahui gitu, sehingga Allah tentunya perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa udah kemana-mana berdasarkan dari wahyu yang Allah berikan bahwa mereka akan dipertemukan oleh Allah di sebuah tempat yang dikenal dengan, di sebuah tempat, sebuah kota yang dikenal dengan tanah Arafah yang berada di Makkatul Mukarramah. Dan akhirnya saat itu mereka mengetahui itu, mencari di mana nih Arafah, di mana nih Mekah, di mana, terus akhirnya dipertemukan oleh Allah atas izin Allah. Kemudian malaikat Jibril pun mengajarkan bagaimana tata cara ibadah haji kepada Nabi Adam ketika mereka sampai di tanah Arafah. Jibril mengatakan, apakah engkau sudah tahu? Nabi Adam menjawab, ya tahu. Maka tadi kan Arafah itu pengetahuan. Ditanya oleh malaikat Jibril, hai Adam, apakah engkau sudah tahu? Nabi Adam menjawab, ya saya sudah tahu. Karenanya hari itu dikenal dengan hari Arafah yang memiliki pengertian pengetahuan atau menjadi tahu gitulah. Jadi penamaannya begitu Bu, hari Arafah itu. Yang ketiga, karena pada hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim di tanggal 8-nya kan masih memiliki keraguan, masih berpikir. Dan di hari ke-9 itu yang dikenal dengan hari Arafah, perintah tentang penyembelihan daripada Nabi Ismail alaihissalam, semua itu terhilangkan keraguannya. Karena beliau mengatakan di malam pertama, maksud tanggal 8, malam ke-8 Zulhijjah itu, ini mimpi yang saya alami, datangnya dari Allah atau dari setan. Nah ketika di malam ke-9 dia bermimpi lagi, akhirnya dia mengetahui, ya itu pengetahuan lagi. Jadi jatuhnya kepada pengertian Arafah sendiri gitu ya. Oh ini dari Allah. Kan tidak mungkin kalau mimpi yang datang dari setan itu berulang-ulang dan bahkan ada apa ya, ada penekanan gitulah. Nah ketika itulah Nabi Ibrahim mengetahui bahwa perintah itu adalah datang dari Allah, sehingga hari itu dikenal dengan hari Arafah karena dia mengetahui wah ini adalah dari Allah perintah ini gitu. Yang keempat, pada hari itu juga malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim. Tadi juga disampaikan sebelumnya, Nabi Ibrahim mengajarkan tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada Nabi Adam. Dan pada masa Nabi Ibrahim juga diajarkan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji pada Nabi Ibrahim saat itu. Nah sampai di sana gitu,
sampai di tanah Arafah gitu, Nabi Ibrahim ditanya, apakah engkau tahu tentang cara tawaf, di mana tawaf dilakukan? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya tahu gitu. Jadi sama pengertiannya, pemahamannya gitu ya. Yang kelima, Nabi Ibrahim pergi menuju Syam dan meninggalkan anaknya Nabi Ismail dan istrinya Sayyidah Hajar di Mekah. Mereka ini kaitan kepada penamaan Arafah, Bu ya. Mereka tidak pernah bertemu selama beberapa tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya dipertemukan di satu tempat, lagi-lagi di tanah Arafah gitu. Yang keenam, disebabkan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra Nabi Ismail sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena pada hari itu orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah. Jadi penamaan itu banyak sekali pendapat gitulah. Yang jelas penamaan dari Arafah itu sendiri memiliki pengertian adalah dua pengertian secara garis besar. Pengetahuan dengan bau yang harum gitu. Itu penamaan dari makna Arafah itu sendiri. Kemudian kita setelah sudah mengetahui tentang penamaan tarwiyah, arti tarwiyah, penamaan Arafah dan makna Arafah. Nah, di sini ada keutamaan, Bu. Ada keutamaan mengenai masalah hari tarwiyah dan Arafah begitu ya. Banyak sekali lah kalau kita bicara di sini keutamaannya yang sangat penting yang harus kita ketahui sebagai umat muslim tentang keutamaan dan keagungan daripada hari tarwiyah dan Arafah. Di sini perlu kita sampaikan begitu. Nah, di sini pada keutamaan puasa, Bu ya. Artinya identik kita bicara tentang tarwiyah dan Arafah identik dengan perintah amalan sunnahnya, yaitu ada puasa sunnah tarwiyah dan puasa Arafah. Lantas apa keutamaan dari puasa tarwiyah itu sendiri atau Arafah itu sendiri? Di 2 hari bulan Zulhijjah kita kenal ada tarwiyah dan Arafah. Namanya ini sudah dijelaskan sebelumnya, maknanya juga sama. Di sini ada satu keutamaan, Bu, tentang puasa tarwiyah. Saum yaumut tarwiyah kafaratus sanah. Wa saum yaumu arafah kafarat sanatain. Puasa hari tarwiyah dapat menghapus dosa setahun. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Isfahani dan Ibnu Najjar. Menurut keterangan ya, hadis ini sebagian ahli hadis memang dipermasalahkan karena memuat seorang perawi yang bermasalah. Jadi ibaratnya kalau riwayat masalah hadis itu ada sanadnya itu ada yang bermasalah. Karena itu mereka menyimpulkan hadis ini tidak dapat dijadikan sandaran atau hujah tentang hujah syariat, Bu ya, tentang puasa tarwiyah dan Arafah. Tapi nanti ada penjelasan yang lebih kuat yang akan kita perdapati. Walaupun demikian, Al-Hafiz yang pengarang dari yang menyampaikan keterangan tadi, Abu Syekh Al-Isfahani ya, dan Ibnu Najjar, beliau mengatakan bahwa terdapat dalil lain. Jadi tidak oke lah kalau konteks dari hadis tadi itu masih diperselisihkan. Tapi beliau merujuk kepada hadis dalil lain gitu. Dalil lain yang menguatkan tentang dianjurkannya beramal soleh secara umum. Pertanyaan saya, puasa itu amal soleh bukan? Amal soleh kan gitu ya. Nah, terutama pada bahkan di dalam pendapat beliau tidak hanya di 8 dan 9 Zulhijjah, bahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang namanya ini dalil yang dipakai nih, Bu. Yang namanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah berarti kan dari tanggal 1 sampai 10. Termasuk di dalamnya 8 dan 9. Di sini hadis ini riwayat Ibnu Abbas dalam Sunan At-Tirmizi yang mengatakan qala Rasulullah SAW ma min ayyamin amal salih fihinna ahabbu ilallah min hazil ayyamul ashr. Rasulullah bersabda, tidak ada hari lain yang disukai Allah untuk diisi dengan ibadah sebagaimana kesukaannya pada 10 hari ini. Maksud Zulhijjah gitu ya.
Artinya hadis ini memberikan satu pesan kepada kita, amalan-amalan yang disukai oleh Allah di puluhan awal dari bulan Zulhijjah. Di antaranya ya tanggal 8 dan 9 gitu. Berarti kalau kita amalkan itu puasa Tarwiyah dan Arafah, berarti termasuk amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain yang memperkuat anjuran amal soleh pada 10 hari pertama Zulhijjah. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya dari Ibnu Abbas dengan kualitas hadis marfu. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai Allah pada hari itu daripada hari-hari ini. Redaksinya sama dengan hadis di awal saya sampaikan tadi. Maksudnya 10 hari Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, bukan pula jihad ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa diri dan hartanya, kemudian dia pulang tanpa membawa apa-apa lagi. Keutamaan puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah haji. Kita nih yang di tanah air yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah atau Tarwiyah. Kemudian keutamaan puasa Arafah ini juga disampaikan gitu ya, disampaikan oleh banyak riwayat. Salah satunya adalah Abu Qatadah. Beliau mengatakan puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang lepas dan akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lepas. Ini sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah, maka dosa 2 tahun yang telah lepas dan akan datang. Jadi 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke depan, dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui makna Tarwiyah, makna Arafah, kemudian keutamaan Arafah dan Tarwiyah dan Arafah, serta hadis-hadis yang mendukung. Jadi hadis yang dipakai itu hadis secara umum tentang anjuran amalan 10 hari pertama yang disukai oleh Allah itu di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita lakukan puasa di hari Tarwiyah dan Arafah itu termasuk bagian dari 10 pertama yang disukai oleh Allah. Jadi itu dalil atau hadis yang membolehkan kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan Arafah. Lebih-lebih hadis ini adalah sahih marfu kedudukannya, dan bahkan riwayat Imam Muslim Bukhari ya tadi, bahwa keutamaannya tadi cukup riwayat Muslim, ketika kita melaksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah maksud saya, dosa 2 tahun lalu dan 2 tahun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dosa kecil atau dosa besar, itu kembali kepada Allah. Tapi di sini memang tidak dinyatakan dosa besar atau dosa kecil, secara umum dosa gitu ya. Ya bisa kalau kita itulah bagian daripada keutamaan daripada puasa Arafah. Terus bagaimana pelaksanaannya, niatnya begitu. Pelaksanaannya sama Bu kayak pelaksanaan puasa Ramadan gitu ya. Ya artinya waktunya sama dari mulai waktu imsak sampai maghrib gitu ya, terbenam matahari maksudnya gitu ya. Sama seperti amalan. Jadi tidak dibedakan cara yang membatalkannya juga sama. Pokoknya syaratnya sama, rukunnya sama lah begitu. Cuman saja hukumnya memang sunnah dan niatnya juga berbeda. Kalau puasa tarwiyahnya, kalau kita simak gitu ya, nawaitu sauma gadin an adai sunnati yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Perlu catat? Ya silakan. Nawaitu sauma gadin. Ya silakan. An adai. Bawa catatan. Apal kali udah. Ya, saya ulang ya. Nawaitu sauma gadin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunat tarwiyah
esok hari karena Allah Subhanahu wa taala itu untuk di hari tarwiyahnya tanggal 8 Zulhijjah. Nah, kemudian kalau untuk puasa Arafahnya ya sama saja Bu ya. Sama saja, maksudnya tinggal diganti saja gitu maksudnya. Nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala. Sama saja sebetulnya. Jadi kalau kita sudah memahami tentang makna penamaan ya, penamaan Tarwiyah dan Arafah, kemudian ada beberapa sejarah yang berkaitan kepada peristiwa Tarwiyah dan Arafah, baik itu kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, yang ditemukan oleh Allah Siti Hawa dan Nabi Adam dan sebagainya yang tadi kami sampaikan. Alangkah baiknya amalan ini menjadi satu nilai tambah kita kepada Allah, karena amalan sunnah adalah amalan pelengkap atau menutupi segala bentuk kekurangan ibadah wajib kita. Kalau kita tidak berhalangan secara syariat, silakan kerjakan dan niatkan kita ibadah tentunya mengharapkan ridha Allah, sehingga keutamaan-keutamaan yang sudah disampaikan oleh para ulama kita mudah-mudahan kita akan memperoleh keutamaan tersebut. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan materi amalan-amalan bulan Zulhijjah, diantaranya adalah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mampu melaksanakan kewajiban yang memang hukumnya wajib serta anjuran yang merupakan hukumnya sunnah, sehingga kita dicinta oleh Allah dan Rasulnya dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf.